Book of Blood 2009 adalah sebuah film yang menceritakan kisah seorang paranormal bernama Mary dan rekannya Rek berusaha menguak misteri tentang rumah yang terbengkalai dan kosong yang dulunya bekas tragedi tewasnya seorang gadis muda yang secara misterius. Tapi Mary bertemu dengan seorang pria indigo bernama Simon yang akan membantu penyelidikannya Mary. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Kisah film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria muda berkerudung dan cacat bernama Simon sedang makan di restoran. Lalu di tempat yang sama, terlihat juga orang asing bernama Weibert nampak jelas sedang mengawasinya, sambil mengawasi seseorang dari telepon memerintahkan Weibert untuk selalu mengikuti Simon kemanapun. Sampai di mana di waktu Simon selesai makan, Weibert mengambil kesempatan untuk bisa mendekati Simon dan membantunya. Terlihat kondisi Simon tidak baik-baik saja. Simon dibawa masuk ke dalam mobil dan diajak untuk ikut bersamanya. Di dalam perjalanan, Simon pingsan sampai akhirnya setelah dia tersadar, Simon berada di tempat asing dan sudah dalam kondisi terikat di atas meja. Where are we? Weibert memperlihatkan beberapa peralatan benda tajam dan memberikan pilihan kepada Simon bahwa Simon menginginkan kematian yang lambat atau kematian yang cepat dan bersih. Melihat serangkaian bekas luka dan tulisan yang terukir pada tubuh Simon dari kepala sampai kakinya, Weibert menjuluki Simon sebagai buku berdarah. Kemudian ketika Simon memilih kematian yang cepat, pada saat itulah Simon menceritakan kisahnya. Di adegan selanjutnya memperlihatkan flashback beberapa tahun sebelumnya. Terlihat sebuah tragedi misterius telah dialami oleh seorang gadis muda. Gadis tersebut tengah diperkaos dan dipukuli dengan kejam oleh sosok yang tak kasat mata di tempat tidurnya. Sementara kedua orang tuanya hanya bisa meneriakinya dari luar tanpa bisa menolongnya. Gadis itu langsung tewas ketika sebuah kekuatan yang tak terlihat merobek kulit wajahnya, membunuhnya secara kejam. Beberapa bulan kemudian, setelah tragedi misterius itu berlalu, membuat seorang profesor paranormal bernama Mary bersama rekannya Rek menarik perhatiannya untuk menyelidiki kasusnya di rumah bekas tempat kejadian tersebut. Mary berencana ingin menguak misteri sebenarnya dan menulis kisahnya di dalam buku. Sebelum penyelidikan, Mary dan Rek datang ke rumah tersebut untuk melihat kondisinya, dan terlihat saat ini rumah itu sudah terbengkalai. Karena tepat setelah anaknya meninggal, pemilik rumah segera meninggalkannya secara terburu-buru, dan pastinya rumah yang sudah kosong akan banyak sekali hantu yang menempati. Di dalam rumah tersebut, Mary dan Rek memasuki sebuah ruangan di atas yang memang itu adalah kamar gadis muda yang tewas secara misterius. Saat Mary dan Rek mengamati ruangan di sekeliling, singkat cerita, selain Mary seorang paranormal, dia juga berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas, di mana ketika Mary sedang mengajar, dia dipertemukan oleh seorang siswa baru pindahan bernama Simon, yang memang pada dasarnya Simon adalah anak yang pendiam. Setelah mereka mengenal satu sama lain, di sini terungkap sebuah fakta bahwa Simon adalah seseorang yang mampu memprediksi kejadian yang akan datang. Terbukti pada suatu momen saat Mary dan Simon bertemu kembali di suatu tempat, Simon menolak tumpangan Mary dan memperingatkannya untuk hati-hati karena beberapa saat setelah mereka berpisah, ban mobil Mary seketika meledak. Semenjak kejadian itu, Mary semakin tertarik kepada Simon. Alhasil, dia mengajak Simon bekerja sama untuk membantunya mengungkap misteri kematian gadis muda di rumah angker tersebut. Tanpa menolak, akhirnya Simon setuju.
Singkat cerita, hari penyelidikan pun tiba. Mary, Reg, dan Simon sudah tiba di rumah itu, dan selama penyelidikan, sementara mereka bertiga akan tinggal di sana. Mary meminta Simon untuk beristirahat dan tidur di ruangan yang tepatnya bekas kejadian gadis muda tewas secara misterius. Lalu Reg mempersiapkan beberapa alat seperti CCTV yang terpasang di setiap sudut termasuk di kamar Simon, lalu alat detektor pergerakan hantu serta beberapa alat lainnya. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, pada malam hari Reg merasakan ada sesuatu energi yang tertangkap oleh alatnya, di mana dia mengikuti sumber energi itu sampai ke ruang basement. Ketika Reg masuk ke dalam basement, di sana Reg berhasil mendeteksi suara-suara hantu yang memang terdengar sangat menakutkan di telinga. Tetapi hasil dari rekaman itu tidak menangkap suara apapun yang membuat Mary tidak percaya. Dan di waktu yang sama telah terjadi sesuatu terhadap Simon yang membuat Mary dan Reg segera menghampirinya. Terlihat isi dari kamar Simon berantakan. Mendapati Simon terluka akibat diserang hantu. Lalu Reg menemukan sebuah tulisan darah di tembok yang seketika mengeluarkan percikan api. Ketika lukanya diobati Mary, ekspresi Simon menunjukkan seperti mengalami hal yang benar-benar membuatnya sangat takut. Pada pagi harinya, Mary melakukan aktivitasnya seperti biasa. Meskipun kejadian semalam begitu horor, Mary dan Reg tidak begitu percaya. Mereka masih meragukan semua itu dilakukan oleh hantu. Alhasil, Mary membawa sampel tulisan darah kepada rekannya, seorang peneliti. Kemudian, tepat saat Mary setelah mengajar, Mary melihat Simon sedang bersama seseorang. Sepanjang penyelidikan mereka berlangsung, pada malam pertama membuktikan bahwa pengalaman yang dialami Simon sulit untuk dijelaskan. Nah, pada malam kedua ini, seperti biasa, Simon akan beristirahat di kamarnya kembali. Sementara Mary akan melakukan pekerjaannya menuliskan sebuah cerita dan Reg akan selalu berjaga di depan monitor mengawasi CCTV. Tapi untuk kedua kalinya Simon diserang hantu kembali, tetapi dia mendapatkan pengalaman yang lebih menakutkan dari hari yang pertama. Mengalami gangguan yang lebih parah, Reg mulai percaya rumah itu angker dan sedikit merasakan takut, dan hal itu pun bisa saja membahayakan nyawa Simon. Mary meminta kepada Simon untuk berhenti, tetapi Simon mengatakan dia tidak bisa. Pengalaman yang dia alami sekarang berbeda dan ini adalah sebuah keajaiban. Mary tidak begitu mendengarkan, malahan percakapan mereka malah berujung ke yang akhirnya membuat mereka berdua mantap-mantap. Namun setelah mantap-mantap, Mary diganggu oleh sosok tak terlihat mendorong dia untuk jalan ke jendela, yang dimana Mary melihat sosok hantu anak kecil sedang bermain-main di air mancur. Tidak bisa mengelak, kejadian tersebut adalah memang benar-benar hantu yang mengganggu Mary. Singkat cerita, pada suatu waktu Simon bercerita kepada Mary, selain diberi kelebihan dapat meramal kejadian, saat masih kecil Simon mampu berinteraksi dengan hantu. Namun hal itu hanya berlangsung sampai Simon berusia 13 tahun, dan saat ini setelah Simon menemukan Mary, hal itu terjadi lagi dan lebih intens dari sebelumnya. Simon menyukai kelebihannya itu. Simon merasakan bahwa Mary adalah awal dari kebahagiaannya, maka dari itu Simon mulai mencintai Mary. Mendengar hal tersebut, Mary hanya diam dan mungkin saja Mary juga merasakan perasaan yang sama. Hubungan Mary dan Simon semakin dekat. Mary yang seorang profesor paranormal serta penulis cerita membuat dia terkenal. Dan hasil karya ciptaannya pun banyak disukai masyarakat yang memang dari kalangan pencinta horor. Tidak canggung Mary memperkenalkan Simon kepada para fansnya. Sorry, this is Simon McNeil. He's working with me. Sampai di mana Mary menerima telepon dari temannya si peneliti yang membuat situasi berubah. Yes, do you find that as well? to focus on. Simon terbukti dianggap seorang penipu karena hasil dari penelitian membuktikan bahwa tulisan yang mengeluarkan percikan api bisa dimanipulasi dari bubuk musiu dan beberapa bukti lain ditemukan Mary.
Simon membeli sebuah benda dari seseorang yang bisa mengganggu kinerja peralatan, seperti CCTV yang tidak dapat merekam saat Simon diserang hantu. Tidak bisa berbohong lagi, Simon mengakui semua perbuatannya. Akan tetapi, untuk serangan hantu yang kedua kalinya, Simon mengklaim bahwa itu adalah sungguhan. Sebelumnya, Simon berusaha menjelaskan, namun Mary tidak mau mendengarkannya. Way beyond a few pieces of charcoal. Mary dan Rek begitu sangat kecewa kepada Simon. Akhirnya, pada malam itu juga mereka terpaksa untuk menghentikan penyelidikan. Namun Simon kembali dan mengatakan bahwa dia akan membuktikan semua perkataannya itu benar. Dan selang beberapa saat, Rek menyaksikan sendiri bagaimana lampu dan beberapa peralatan menyala sendiri hingga akhirnya Mary! Untuk yang ketiga kali, Simon diserang hantu kembali. Terlihat jelas Mary menyaksikan sendiri bagaimana hantu mulai mengukir ke daging Simon dengan paku dan pecahan kaca. Dan pada akhirnya, Mary memahami bahwa Simon adalah kunci untuk membuka jalan bagi hantu, memanfaatkan kemampuan Simon yang bisa membangunkan hantu. Lalu sejak saat itu, Mary bersumpah bahwa dia akan menceritakan semua cerita hantu. Para hantu mengiyakan kata-katanya. Secara bergantian, mereka membuat cerita di tubuh Simon dan mulai pergi satu persatu, memungkinkan Simon harus tetap bertahan dari siksaannya. Nah, selanjutnya adegan kembali ke peristiwa saat ini. Simon mengungkapkan kepada Wybert bahwa Simon sejak saat itu telah terkutuk menjadi buku yang dimana orang mati menuliskan kisahnya. Sementara hari demi harinya dilalui Mary dengan menulis sebuah kisah di bukunya hingga mendapatkan keuntungan dari membuat jutaan cerita yang digambarkan pada tubuh Simon. Seiring berjalannya usia, Simon tetap nampak muda dan masih sama seperti dulu. Namun yang membedakannya hanya banyak luka dengan kisah-kisah baru untuk dituliskan. Simon mengakui bahwa dia sudah tidak tahan lagi hingga pada akhirnya Simon melarikan diri. Akan tetapi meskipun begitu, sebuah tulisan baru setiap saat tetap terukir di tubuh Simon yang membuatnya menderita. Oleh karena itu, Wybert disewa oleh Mary untuk mengambil kulit Simon. Mendengar cerita Simon, Wybert tidak tersentuh sama sekali. Hanya saja dia berbicara tentang bagaimana cara untuk mati yang diinginkan oleh Simon. Yang bisa dilakukan Simon hanya pasrah dan pada akhirnya Wybert membunuh Simon dengan cara yang cepat. Setelah membunuh Simon, Wybert memasukkan kulit Simon di dalam koper dengan rapih. Namun saat dia tengah menunggu pembayarannya, sebuah darah tiba-tiba mengalir dari dalam koper itu, perlahan mengisi semua ruangan yang membuat Wybert terjebak dan tewas tenggelam. Help me! Help me! Selang beberapa waktu, Mary tiba, tetapi mendapati Wybert tewas dengan keadaan ruangan yang terlihat baik-baik saja. Mary membuka koper dan mengeluarkan kulit Simon yang masih utuh. Mary tersenyum seraya. Ia mulai membacakan kisah-kisah yang masih tertulis pada kulit Simon. Film pun selesai. Nah, itulah kisah film Book of Blood. Memang pada dasarnya serangkaian peristiwa pada film ini lebih seperti imbas dari Simon yang berusaha mendekati Mary dengan kebodohannya, yang membuat dia terkutuk oleh kemampuannya sendiri. Dan sebuah janji yang diucapkan oleh Mary kepada hantu. Alhasil Simon menjadi tersiksa secara perlahan untuk selamanya. Serta Mary mendapatkan keuntungan dari penderitaan Simon. Dan dengan adanya hal tersebut, para hantu mendapatkan sebuah jalan bagi mereka untuk menuliskan ceritanya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adeksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!